Baik, selamat malam Romo Aurel dan teman-teman Devosan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Bapa, Bapa yang Maha Rahim. Kami berterima kasih malam ini kami semua bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan pengajaran Romo Aurel. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami mampu memahami kehendak dan sabda-Mu dalam pelajaran ini. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sepanjang segala abad. Amin. Silakan Romo Aurel. Baik. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajakmu untuk bersyukur di awal pertemuan kita malam ini. Syukurnya ini bukan intensi yang luar biasa, tapi bahwa saya sudah kembali ke Batam. Sesudah perjalanan sebulan menghabiskan waktu bersama ibu yang sudah renta sekali. Jadi selama beberapa pekan ini saya menjalankan tugas sebagai anak yang manja. Para ibu selalu suka anaknya bermanja-manja pada dia. Nah, saya sudah kembali ke Batam untuk kembali ke tugas rutin, dan ketika berkelana di Timor, di Keva, di Kupang, saya teringat bahwa dimanapun saya berada malam ini kita punya program pengajaran bulanan yang perlu kita konsisten untuk memelihara. Dan saya merasa dengan teknologi ini dari manapun kita sudah bisa saling share. Nah, dari perjalanan selama sebulan ini saya memutuskan untuk men-sharingkan satu pengalaman iman yang untuk saya menyentuh sekali dari beberapa hal konkret yang dialami oleh sejumlah teman yang saya temui di dalam pekan-pekan ini. Dan saya harus katakan bahwa buah dari gerakan atau devosi kerahiman ilahi itu begitu konkret dialami oleh banyak orang, sehingga gerakan ini semakin mendapat tempat di hati banyak orang, termasuk di kampung saya yang kecil, yang tidak terjangkau banyak teknologi modern. Gerakan ini juga mendapat tempat di samping yang paling populer tentu saja devosi kepada Maria. Satu aspek penting yang saya lihat di sini bahwa devosi kepada kerahiman ilahi mengalami satu transformasi dari sebuah gerakan kecil dalam lingkup kecil menjadi sebuah gerakan masif yang praktis sudah memberi pengaruh pada kehidupan global. Saya perhatikan dalam kelompok AAKOM yang dipimpin oleh Bu Cynthia dari Kanada, saya melihat setiap kali berdoa bulanan, doa kerahiman ilahi dari berbagai negara, saya menemukan partisipan-partisipan baik dari kawasan Asia Tenggara maupun Asia Selatan hingga Libanon,
Mesir, bahkan akhir-akhir ini bergabung juga kelompok dari Nigeria. Dan itu turut serta di dalam 1 kali 24 jam doa kerahiman ilahi, sehingga dalam 1 kali 24 jam itu di satu tempat di bagian dunia ini ada satu orang sedang berdoa kerahiman ilahi. Nah, itu untuk saya sebuah pengalaman yang unik, karena saya rasa semakin lama, semakin orang menyadari pentingnya mengalami dan mewartakan kerahiman ilahi. Dunia yang begitu kacau dengan banyak pertentangan, peperangan, walaupun tidak secara fisik, tapi perang ideologi atau perang ekonomi, perang budaya, itu menjadi sangat serius, yang mengancam kohesi sosial atau persekutuan banyak orang, yang pada akhirnya membuahkan perpecahan. Dan perpecahan ini tentu saja bukan satu iklim kondusif kalau kita ingin memelihara iman. Nah, untuk sharing malam ini, saya izinkan saya untuk mulai share screen. Ya, saya harap bisa dilihat dengan baik di sana. Oke, pengalaman kerahiman mengubah jalan hidup. Ini yang saya pilih sebagai topik sharing atau refleksi kita malam ini. Nah, saya mulai atau mengawali refleksi malam ini dengan menampilkan 3 pengalaman sharing dari 3 orang yang berbeda. 2 saya temukan dalam masa liburan, dan yang 1 dari pengalaman beberapa tahun lalu ketika orang yang bersangkutan sharing dalam konferensi Kerahiman Ilahi Asia di Medan tahun 2015 kalau tidak salah. Nah, kita mulai dengan pengalaman yang pertama. Ini pengalaman seorang misionaris. Nah, misionaris ini sudah 20-an tahun menjadi imam dan berperan banyak di dalam karya pastoral yang dialami oleh banyak orang di berbagai tempat. Dan saya baru mengetahui bahwa dia adalah seorang pencinta kerahiman ilahi. Tapi yang saya rasa unik adalah dia mensiringkan bagaimana dia bergerak menuju kepada dari seorang misionaris biasa. Seperti biasa kami yang studi filsafat teologi, itu cara kami melihat iman itu cenderung rasional dan mencoba menganalisis nilai-nilai iman dengan metodologi-metodologi ilmiah, sehingga aspek-aspek devosional seperti kerahiman ilahi atau rosario atau hati kudus Yesus dan sebagainya itu tidak mendapat tempat terlalu banyak. Saya dulu juga condong memakai pendekatan serupa. Nah, misionaris ini bercerita demikian. Yang pertama sekali, dia pernah tidak menghargai devosi kerahiman ilahi. Dia tahu tentang devosi ini, dia tahu tentang promosi yang dilakukan oleh tim devosi kerahiman ilahi nasional, tetapi dia sendiri tidak merasa perlu untuk terlibat di dalamnya. Seperti yang saya katakan tadi, tendensi umum di dalam para misionaris jebolan sekolah filsafat teologi adalah melihat atau mendalami nilai-nilai iman sebagai sebuah topik sistematis. Nah, aspek devosi itu bukan sebuah aspek yang sistematis. Itu lebih menyentuh psikologi atau menyentuh emosi seseorang. Sehingga saya bisa mengerti kalau misionaris ini mengatakan bahwa dia mulai dengan tidak menghargai devosi kerahiman ilahi. Tetapi dia menghadapi pergolakan konkret seorang non-Katolik yang terancam kuasa kegelapan. Nah, kita tahu seseorang yang dikuasai kuasa kegelapan itu tidak logis.
Dan kita juga tidak bisa berhadapan dia dengan cara-cara logis. Nah, di situ dia berhadapan dengan seorang yang sesungguhnya adalah non-Katolik, yang terus-menerus terancam oleh kuasa kegelapan ini yang membutuhkan doa intensif dari berbagai orang di sekitarnya supaya dia bisa bebas dari ancaman kegelapan ini. Nah, sang misionaris ini juga atas ajakan seorang teman terlibat dalam doa untuk orang yang bersangkutan. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, tendensi seorang yang melihat iman secara rasional adalah tidak menghargai aspek-aspek supranatural yang justru seringkali muncul di dalam pengalaman konkret iman seseorang. Nah, di dalam doa itu dia antara lain menyaksikan pergulatan konkret dari orang ini, dan dia akhirnya menyerukan demikian. Dia berjanji akan menjadi seorang rasul atau pewarta kerahiman ilahi, ya, kalau ketika Tuhan sudah membantu untuk membebaskan orang ini dari ancaman kegelapan tersebut. Ya, itu janji yang keluar dari mulutnya. Nah, yang terjadi adalah memang orang ini betul-betul tertolong, terbebas dari pengaruh kegelapan tersebut, lalu kemudian perlahan-lahan mulai menerima Yesus Kristus, sehingga pada akhirnya walaupun dihadapkan pada tantangan oleh orang-orang dekat, terutama keluarganya dan teman-teman dekatnya, dia memilih untuk menerima Yesus. Ya. Dan sesudah menerima Yesus itu, dia sama sekali terbebas dari semua itu, dan dia mengalami satu pola hidup yang baru, yang sungguh-sungguh mencerminkan kebesaran Tuhan. Nah, sang misionaris ini memiliki kontak dan komunikasi dengan orang tersebut. Dan di situ, dia mengalami satu kesadaran baru bahwa mujizat dari doa kerahiman ini sungguh-sungguh nyata, dan dia teringat akan janjinya tersebut. Maka dia mulai mendalami kerahiman ilahi, dan dia bukan hanya mendalami secara pengetahuan, tetapi juga mengalami secara langsung transformasi kerohanian dia dari seorang yang tidak menghargai devosi kerahiman ilahi menjadi seseorang yang mengalami berkat dari kerahiman ilahi. Maka dia mulai mempromosikan dan menggerakkan kelompok-kelompok kerahiman ilahi di berbagai tempat. Dan yang menarik adalah dia berupaya untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari ordinaris tempat, yaitu uskup. Dan dia mengorganisasikan atau mengupayakan satu misa kerahiman ilahi, dan itu dihadiri oleh ribuan peserta. Ya, ribuan peserta. Bagi saya, ini bukan sekedar sebuah kebetulan, tetapi bagaimana Tuhan memposisikan seseorang untuk mau menjadi rasul kerahiman ilahi. Sejak itu sang misionaris itu menjadikan kerahiman ilahi inspirasi hidup imamat dan misionaris. Dia sendiri membuat refleksi iman, dia membuat taman kerahiman ilahi, dia membuat karya-karya kerahiman ilahi, dan sebagainya. Nah, saya teringat akan panggilan Paulus, ya. Paulus itu kan seseorang yang tidak berpikir untuk mengikuti Kristus. Dia bahkan menganiaya Kristus dan murid-muridnya. Tetapi ketika Tuhan menentukan bahwa dia harus menjadi rasul, mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa, Paulus mengalami transformasi iman yang besar, diubah oleh Tuhan sama sekali terbalik 180 derajat, dari seorang penganiaya menjadi seorang pendukung Kristus yang paling militan. Nah, saya tidak mengatakan bahwa misionaris ini mengalami pertobatan dari pembenci menjadi promotor kerahiman ilahi, tapi tidak. Dia mengalami satu transformasi iman yang rasional. Dari rasionalitas ini, iman diantar untuk menyentuh seluruh aspek personal kehidupan manusia.
Sehingga dengan demikian kita menemukan bagaimana transformasi ini berpengaruh di dalam pendekatannya terhadap gerakan kerahiman ilahi, mempromosikannya, menggerakkan orang-orang, menganimasi kelompok-kelompok untuk menerima dan mempraktikkan devosi kerahiman ilahi sebagai sendi atau pilar penting di dalam kehidupan iman, baik secara pribadi maupun dalam kelompok-kelompok devosi kerahiman ilahi. Nah, ini seri yang pertama yang saya dengar dari sang misionaris itu di dalam liburan saya. Sekarang kita dengarkan pengalaman yang kedua, yakni pengalaman seorang mantan misionaris. Nah, mantan misionaris ini seorang biarawan yang kemudian memutuskan untuk meninggalkan serikat misinya dan kembali menjalani hidup sebagai awam Katolik. Dia tidak meninggalkan agama Katolik, tapi dia juga tidak lagi menjadi biarawan misionaris. Dia kembali menjadi awam, berkeluarga dengan istri dan anak-anak. Nah, yang menarik adalah saya tidak tanya alasan terdalam mengapa dia meninggalkan serikat misioner tersebut. Tetapi yang dia ceritakan adalah begini. Awal-awalnya dia menghindari komunikasi dengan para mantan rekan misionaris dan komunitas-komunitasnya. Nah, rekan misionaris ini kan orang-orang yang dia kenal. Dan komunitas-komunitas ini dia tahu. Ya. Tapi dia berusaha untuk menghindari komunikasi atau kontak dengan mereka. Mungkin masih terasa gamang sebagai mantan misionaris kembali berasosiasi atau bekerja rapat dengan tim yang dulu dia sendiri menjadi anggotanya. Nah, di dalam masa-masa itu, apa yang terjadi? Dia bekerja dengan mengandalkan keahlian yang dia miliki. Orangnya cukup berbakat, memiliki keahlian dalam banyak hal, dan pekerjaan-pekerjaan baik secara teknis, baik itu kelistrikan maupun apa, itu dia cukup ahli. Tapi di sini yang terjadi adalah demikian. Dia bekerja dengan mengandalkan keahliannya tersebut. Nah, pengalaman di dalam serikat misioner itu tidak terimplementasi di dalam kehidupan berkeluarga. Ya. Jadi seakan-akan kehidupan misionaris di masa lalu itu sudah dibatasi dan sekarang dia mengalami sebuah kehidupan biasa yang praktis tidak dianimasi atau dijiwai oleh kerohanian yang dia miliki selama menjadi misionaris. Tetapi pengalaman doa kerahiman ilahi itu mengubah pandangannya. Ya. Dia mengalami kerahiman ilahi, bagaimana Tuhan memberikan kepada dia berbagai karunia, sehingga dia bisa membentuk dan meletakkan fondasi yang baik bagi seluruh keluarganya, keluarga yang dia bentuk pada usia yang tidak lagi muda, karena dia sekian tahun bekerja sebagai misionaris di dalam sebuah serikat misi. Nah, justru di dalam upaya dia untuk memberikan warna bagi kehidupan keluarganya, seperti dari segi kerohanian, dia menemukan oasisnya itu, pelabuhannya itu ada pada kerahiman ilahi. Sehingga kerahiman ilahi itu menjadi sebuah pilar penting di dalam kerohanian keluarga ini. Tiap jam 3 sore, ya, itu ada kewajiban bagi seluruh keluarga itu untuk berdoa, untuk doa kerahiman ilahi. Nah, yang menarik adalah kalau seandainya dia tidak lagi bekerja dan dia tidak bisa bersama keluarga, maka ungkapan iman itu sudah disiapkan dalam sebuah sistem yang terprogram. Setiap jam 3, ya, pesawat multimedia di dalam kendaraan dia itu otomatis memutar musik kerahiman ilahi, termasuk lagu yang tadi kita dengar itu, kerahimanmu Tuhan akan kunyanyikan. Ya, dan itu mengingatkan dia bahwa ini jam devosi kerahiman ilahi. Dan dia bercerita bahwa
Kereman ilahi itu memaksa atau semacam mendorong dia dan pasangannya bagaimana mempraktekannya itu. Karena penanaman nilai kereman ilahi di dalam keluarga itu menancap di dalam hati anak-anak. Dan unsur penting di dalam mewartakan kereman ilahi itu adalah menekankan Tuhan yang berbelas kasih, yang diwujudkan oleh manusia yang juga harus berbelas kasih, bermurah hati. Maka dia bercerita dengan nada guyon juga, kalau istrinya lagi marah-marah, anak-anaknya itu menyanyikan lagu kemurahan Tuhan. Ya, hendaklah kamu bermurah hati dan sebagainya. Menjadi semacam sindiran bagi dia dan istrinya bahwa apa yang diajarkan itu harus dipraktekkan dahulu. Sehingga itu menjadi suri tauladan bagi anak-anak yang mengalami pendidikan iman berbasiskan devosi terhadap kereman ilahi. Nah, buah lain adalah selain keluarganya mengalami transformasi iman atau menemukan pilar pokok yang menjadi sendi atau sokok guru kerohanian keluarga, dia kembali berkomunikasi dengan mantan rekan-rekan misionaris. Kembali merasa menjadi bagian dari tim misioner yang pernah dia sendiri geluti. Hanya sekarang dengan sebuah warna yang berbeda. Dan efektivitas keterlibatan dia di dalam karya misioner bersama rekan-rekan misionaris yang dulu berasal dari kongregasi yang dia sendiri menjadi anggota, dia yakini itu berkat keampuhan, devosi kepada kereman ilahi. Nah, saya kebetulan mengenal baik mantan misionaris ini, dan saya mengagumi transformasi iman yang dia alami. Saya mengagumi perubahan yang dia temukan, sehingga kereman ilahi itu menjadi pilar penting di dalam baik kehidupan doa pribadinya maupun kehidupan doa keluarganya, dan terutama dia juga mau memberikan kesaksian-kesaksian iman dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi ada transformasi peranan misioner. Karya pewartaan itu tetap dijalankan dengan dua jubah yang berbeda. Jubah misionaris, anggota serikat misi, dan jubah misionaris bapak keluarga. Dua-duanya tetap bermuara pada hal yang sama, yakni Yesus diterima dan dikenal oleh banyak orang. Ya. Ini pengalaman mantan misionaris tersebut. Nah, kita terus ke pengalaman yang ketiga. Pengalaman seorang mantan non-Katolik. Sekarang dia Katolik. Bukan saja Katolik, tapi juga seorang pastor. Tapi ini dia dulu bukan Katolik. Siapa dia? Saya tidak sebut namanya, tetapi saya tampilkan citra dirinya. Pertama sekali, dia dulu adalah seorang bagian dari gerakan anti-Kristiani. Dan dia berusaha untuk melakukan apapun untuk mengacaukan hidup orang Kristen. Dia bersaksi, ada kepuasan tersendiri kalau melihat orang-orang Kristen itu menderita. Jadi misalnya mereka merencanakan untuk membuat sebuah kebaktian atau sebuah persekutuan doa. Lalu kelompok dia dan gerakannya ini selalu mencari cara, mencari celah sekecil apapun untuk mempermasalahkan. Minimal membuat kesulitan bagi kelompok-kelompok ini. Dan itu dia katakan, setiap kali melihat bagaimana orang-orang Kristen berjuang, menderita, sakit, kecewa, sedih, itu dia bilang, saya puas dalam hati. Jadi ini sudah sampai pada perilaku sadistik sebetulnya. Menikmati orang-orang lain menderita. Karena mereka adalah murid-murid Kristus. Nah, dia bercerita sekali waktu, dia menyamar menjadi seorang yang pura-pura punya interest terhadap iman Kristiani, agar dia masuk dalam gerakan kelompok mahasiswa, dan mengetahui agenda internal gerakan mahasiswa
Kristen, terutama mahasiswa Katolik. Dan ketika dia mencari celah masuk itu, dia bercerita dia ketemu dengan seorang mahasiswi. Dan dia berkata bahwa dia bukan orang Katolik, tapi dia menaruh interest terhadap iman Katolik. Mahasiswi ini mengantar dia ke dalam pertemuan itu, mempertemukan dia dengan para pengurus dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Dia mulai tersentuh oleh keramaan orang-orang Kristiani yang tidak mengetahui penyamarannya. Padahalnya dia memiliki sebuah agenda yang berbeda. Nah, ternyata di dalam pertemuan itu dia kaget karena dia mendengar orang-orang Kristiani mendoakan orang-orang dari golongannya. Mendoakan mereka. Padahal itu tidak seiman. Lalu, ketika dia mengalami musibah, mengalami kesulitan, penghiburan yang dia peroleh itu justru datang dari orang-orang Kristiani yang dilawannya. Penghiburan dan dukungan. Itu datang dari mereka ini. Nah, berbekalkan pengalaman-pengalaman disentuh Tuhan tersebut, dia akhirnya memutuskan untuk menerima Kristus. Dan penerimaan Kristus itu dilakukan dengan cara yang radikal. Dia sendiri memutuskan untuk menjadi pelayan Kristus. Dan sesudah proses pencarian itu terjadi, dia menemukan bahwa salah satu cara untuk total melayani Kristus adalah mengambil bagian dalam imamat. Jadilah dia seorang pastor Katolik sekarang. Ya. Seorang yang pada awalnya ingin menjadi pengacau kehidupan komunitas Kristiani, bertemu dengan Kristus di dalam diri orang-orang yang berlaku ramah dan menerima. Jangan lupa, orang-orang ini mahasiswa, mahasiswi, dan kita tahu kehidupan mahasiswa-mahasiswi itu gerakan-gerakan populer, tetapi tidak berakar sekali, tidak dalam sekali. Ya. Tetapi justru dari kesaksian yang namanya tidak dalam-dalam amat ini, dia mengalami apa artinya disentuh Tuhan. Dan sentuhan Tuhan inilah yang mengantar dia untuk kepada keputusan yang radikal, yakni menerima Kristus dan menjadi pelayannya dalam imamat. Nah, ini 3 aspek yang saya sendiri ingin menggarisbawahi sebagai 3 pengalaman yang saya ceritakan dengan menggunakan setengah jam pertama ini. Karena untuk saya, ini pengalaman-pengalaman konkret bagaimana seseorang yang bertemu dengan Tuhan yang Maha Rahim, mengalami kerahiman itu, jalan hidupnya sama sekali berubah. Nah, sehari dari 3 pengalaman ini, saya tuliskan sebagai berikut. Ini pendapat saya ya, bukan pendapat dari orang-orang yang saya dengar sharingnya. Pendapat saya adalah mereka mengalami proses demikian. Pertama, ada resistensi terhadap Kristus pada awalnya. Resistensi terhadap Kristus itu baik karena rasionalitas. Jangan lupa, kita yang beriman seringkali secara rasional juga mengalami pergolakan sehingga kita resisten terhadap Kristus. Karena seringkali Kristus itu tidak masuk akal, tidak menyentuh aspek rasionalitas kita. Baik karena pengalaman sosial yang tidak menyenangkan, konflik, kekecewaan terhadap orang-orang Kristiani dan sebagainya, atau kurangnya pengetahuan karena kebodohan. Ingat, saya juga pernah mengalami misalnya kurang menghargai kerahiman ilahi itu, lebih karena saya hanya mengetahui sedikit. Jadi boleh dikatakan ini kebodohan, lalu kebencian dan sebagainya. Semua aspek ini membuat kita resisten terhadap Kristus dan pengajarannya, Kristus dan jemaatnya. Sehingga kita melihat komunitas-komunitas Kristiani tidak lebih dari kumpulan orang-orang, tetapi bisa juga kumpulan yang tidak bermakna. Nah, percaya atau tidak, tapi satu kesombongan rohani yang seringkali ditampilkan oleh para imam di dalam memimpin jemaat adalah aspek rasionalitas.
Berbekalkan pengalaman atau mempelajari filsafat teologi, lalu kita merasa kita memahami Tuhan, dan Tuhan perlu mewahyukan diri yang harus menyentuh aspek rasional. Padahal dalam banyak hal, masyarakat sederhana tidak mengalami Tuhan yang menyentuh aspek rasional. Tetapi Tuhan yang menyentuh aspek emosional, Tuhan yang menyentuh aspek psikologis, dan Tuhan yang menyentuh kehidupan konkret yang dialami dalam pergolakan setiap hari. Nah, resistensi ini bertumbuh dan bisa sangat mempengaruhi bagaimana seseorang memperlakukan umatnya. Saya ceritakan sebuah contoh. Ada seorang romo yang ahli liturgi. Dan sebagai ahli liturgi, dia menguasai dengan baik peraturan-peraturan di dalam liturgi gereja, apalagi berkaitan dengan misa kudus. Dan di lingkungan kami itu ada lelucon bahwa kita itu lebih gampang untuk negosiasi dengan seorang teroris daripada negosiasi dengan seorang liturgis. Kalau seorang liturgis sudah memegang prinsip-prinsip liturgi, itu dia seperti batu karang yang tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun. Nah, seperti apa? Sang imam ini menguasai dengan baik semua tata aturan liturgi, lengkap dengan semua penjelasan dan alasan-alasan yang ada di belakangnya. Tetapi penerapan tata aturan yang demikian menghancurkan fleksibilitas, ya. Sehingga menghilangkan aspek penting dari sebuah perayaan liturgi, yakni sukacita. Karena dia begitu memperhatikan aspek aturan, maka sukacitanya hilang karena dia memperhatikan bagaimana tidak melanggar aturan. Ya, salah sedikit geser buku, satu dosa. Salah bentang korporalnya di atas altar, dosa kedua. Air tumpah sedikit, dosa ketiga. Mikrofon rusak, dosa keempat. Akhirnya selesai misa, orang bisa lebih berdosa daripada sebelum misa. Karena terlalu banyak aspek-aspek kecil yang dirasa sebagai pelanggaran serius, yang membuat seseorang kehilangan fleksibilitasnya. Ini lahir dari mana? Dari iman yang rasional. Rasionalitas membuat seorang resisten terhadap rasionalitas ekstrim, ya. Rasionalitas juga ada yang baik, karena teologi-teologi besar itu lahir dari aspek rasionalitas. Nah, jadi resistensi ini sangat penting untuk disadari, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar, seperti pengalaman yang tidak menyenangkan, kebencian itu aspek luar. Nah, kerahiman Tuhan dialami oleh orang-orang yang pengalaman yang saya sharekan tadi, bahwa mereka mengalami kerahiman Tuhan secara konkret dan mengubah pandangan lama yang menjadi lensa memandang dan menilai dunia. Misionaris yang pertama itu kan mengalami transformasi dari rasionalitas menuju iman devosional yang sangat memperkaya kehidupan umat. Pengalaman menyentuhnya apa? Mujizat Tuhan terhadap seorang yang dikuasai kegelapan, yang bukan Katolik, kemudian menjadi Katolik. Yang mantan misionaris, dia mengalami resistensi terhadap Tuhan sebagai buah dari pengalaman sosial yang tidak menyenangkan. Tetapi kerahiman ilahi yang menekankan aspek bermurah hati membuat dia mempraktekkan nilai kemurahan hati itu dalam keluarganya, sehingga membuat dia kembali untuk membangun jejaring kerjasama misioner bersama mantan-mantan rekannya di dalam serikat misi. Yang pengalaman ketiga membahasakan kerahiman ilahi yang menyentuh dia di dalam aspek kesulitan. Ketika dia mengalami penghiburan dan dukungan dari orang-orang yang dia sendiri ingin menghancurkan. Tuhan berbicara melalui semua ini dan mereka mengalami
perubahan pandangan dari pola iman yang lama tertransformasi kepada pola iman yang baru yang diwarnai oleh kerahiman ilahi. Mereka mengalami pergolakan iman pribadi yang berujung pada pertobatan. Mereka lalu membuat pengakuan iman baik secara pribadi maupun secara publik. Mereka mengalami perubahan atau transformasi iman dan kehidupan sosial. Lalu, ini buah yang paling penting, secara langsung maupun tidak langsung, mereka menjadi pewarta kerahiman ilahi dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam doa-doanya. Nah, ini kan sangat menyentuh langsung satu aspek penting yang ada di dalam devosi kerahiman ilahi. Ya. Untuk itu saya kutip ini, buku harian Santa Faustina, nomor 1315. Kita bacakan ya. Allah tidak pernah meninggalkan jiwa, kecuali kalau jiwa itu sendiri mematahkan ikatan cinta dengan Dia lewat ketidaksetiaannya. Segala makhluk tanpa kecuali tergantung pada Tuhan dan dipelihara oleh kemahakuasaannya. Sebagiannya bukan sebagian dari makhluk-makhluk itu berada di bawah hukum kasih, yang lain di bawah hukum keadilan. Tergantung pada kita di bawah hukum mana kita mau hidup. Sebab untuk setiap makhluk disediakan bantuan rahmat yang cukup. Nah, melihat apa yang ditampilkan oleh 3 pengalaman tadi, saya merasa kata-kata Santa Faustina ini sangat cocok. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang ini. Masing-masing orang mengalami resistensi terhadap Tuhan. Tetapi Tuhan selalu ada di sana untuk mereka. Tuhan selalu mencari cara, celah sekecil apapun untuk menyentuh jiwa mereka. Tuhan tetap memelihara mereka dalam kemahakuasaannya. Dan mereka hidup di bawah hukum kasih. Hidup juga di bawah hukum keadilan. Nah, tinggal bagaimana cara mereka menjalani hidup. Sehingga pada akhirnya pengalaman sebagai makhluk Tuhan itu sungguh-sungguh dapat diungkapkan kepada sesamanya. Ya. Nah, di sini kita menemukan bagaimana kerahiman ilahi itu selalu tumbuh. Dan kita ingat akan kata-kata Tuhan ya. Tuhan menurunkan hujan atau matahari itu baik bagi orang yang benar maupun bagi orang yang tidak benar. Atau paradigma penabur ya. Tuhan menaburkan benih. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan, dimakan burung. Lain jatuh di tanah berbatu-batu, tumbuh sebentar lalu mati. Lain jatuh di semak duri, dia bertumbuh lalu dihimpit oleh semak duri. Tetapi ada juga yang tumbuh jatuh di tanah subur, yang kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah berlipat ganda. Ya. Tuhan selalu memelihara setiap orang. Tinggal dia mau tidak disentuh oleh Tuhan tersebut. Selama orang-orang itu tidak mematahkan ikatan cinta dengan Tuhan melalui ketidaksetiaan, dia selalu berpeluang untuk memperoleh rahmat. Karena bagi setiap makhluk Tuhan selalu disediakan rahmat yang cukup. Baik, untuk menekankan ilustrasi pengalaman malam ini, mari kita membaca pengalaman Zakheus. Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan, nanti mohon masing-masing mendengarkannya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita.
Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kisah tentang Sakeus ini menjadi sebuah inspirasi di dalam gerakan misioner atau karya pelayanan yang sekarang saya lagi tangani di Batam, yakni Bible Center yang menawarkan program-program pembelajaran kitab suci kepada umat awam, baik secara offline di Batam maupun akhir-akhir ini semakin populer kursus-kursus online yang kami selenggarakan. Sekarang kami sudah berbicara tentang surat Paulus kepada umat di Galatia. Nah, Sakeus, apa yang ditampilkan Sakeus, spirit yang saya ambil adalah komitmen baru Sakeus bahwa dia mau melakukan sesuatu untuk memperbaiki apa yang salah dari hidupnya di masa lalu dan membuatnya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sejenak kita melihat apa sari dari pengalaman Sakeus. Yang pertama, ada rasa ingin tahu yang tinggi, tetapi tidak berani atau merasa diri tidak layak untuk bertemu langsung dengan Kristus. Jangan lupa, Sakeus adalah pemungut cukai, pegawai pajak dia. Dan sebagai pegawai pajak, dia adalah kolaborator dari penguasa-penguasa, baik itu penguasa Romawi maupun keluarga Herodes yang menjadi penguasa seluruh Israel. Ya. Nah, sebagai kolaborator, sistem perpajakan pada waktu itu kurang lebih demikian. Pajak ditetapkan berdasarkan kuota, bukan berdasarkan presentasi penghasilan. Jadi misalnya, penguasa menetapkan seluruh kota Yeriko wajib untuk menyetor pajak sekian banyak. Sakeus berkewajiban untuk menghimpun pajak sampai sejumlah itu. Bagaimana untuk dia? Nah, dia berhak untuk menaikkan pajak itu karena yang lebih dari kuota yang sudah ditetapkan itu akan menjadi hak Sakeus. Maka banyak pemungut pajak itu menjadi korup. Mereka menindas rakyat kecil karena mereka menaikkan pajak sesuka hati. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapat penghasilan yang lebih banyak. Maka tidak mengherankan kalau orang-orang pemungut pajak itu dibenci oleh masyarakat. Bahkan di dalam perumpamaan-perumpamaan, Yesus juga mengatakan, seseorang yang tidak mendengarkan koreksi saudaranya, 4 mata, maupun dalam kelompok dengan saksi, maupun di hadap jemaat, anggap saja dia seorang pemungut cukai. Berarti seorang yang menjadi varia, menjadi seorang yang terpinggirkan di dalam penghidupan sosial, walaupun dia adalah orang yang kaya. Sakeus ini seperti ini. Jadi di mana dia berada, dia berkuasa, orang tidak mengapa-apakan dia, tetapi kebencian terhadap dia itu ada. Saya percaya Sakeus menyadari posisinya. Maka dia ketika berusaha melihat Yesus, selain karena badannya yang pendek, ada kegamangan di sana. Dia tidak layak bertemu Yesus. Nah, dia naik pohon untuk melihat Yesus. Bagi saya, ini merupakan gambaran dari pergolakan hati yang rindu, tetapi terhalang oleh banyak hal. Terhalang oleh apa? Terhalang oleh ketakutannya sendiri, tidak berani, atau rasa diri tidak layak. Tapi apa yang terjadi? Yesus berkata, Sakeus turunlah. Hari ini aku mau menginap di rumah. Nah, penerimaan Yesus ini
sama sekali meruntuhkan nilai-nilai dunia yang selama ini menjadi pegangan Sakeus. Karena dia segera turun dan menerima Yesus ke dalam rumahnya. Nah, orang-orang komplain kan, dia menginap di rumah orang berdosa. Tetapi untuk Sakeus, komplain orang tidak lagi penting. Bahwa sekarang Yesus ada di dalam rumahnya, itu sebuah sukacita yang luar biasa. Dan buah rahmat kehadiran Yesus itu instan terjadi. Apa yang dilakukan oleh Sakeus? Pertama, dia memperbaiki diri. Dengan cara apa? Mengakui kesalahannya. Tuhan, kalau ada yang pernah aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Oh, itu bukan rahasia umum. Pemungut cukai itu memeras orang-orang. Tapi di sini, dia mau mengembalikan itu 4 kali lipat. Apa yang terjadi di sini? Dia memperbaiki relasi dengan sesama dengan cara mengganti kerugian mereka. Tapi dia tidak berhenti di situ. Kalau mengganti kerugian itu kan aspek keadilan. Ya, itu hukum keadilan. Kalau engkau sudah merugikan orang, maka engkau wajib untuk mengganti kerugian itu. Termasuk beberapa kali lipat. Di sini 4 kali lipat. Tetapi Sakeus melangkah melewati itu. Dia tidak hanya sampai pada hukum keadilan. Dia sampai pada hukum kasih. Separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Nah, ini tidak tanggung-tanggung. Persembahan persepuluhan di Kenisa itu 10% dari penghasilan seseorang. Ini Sakeus menawarkan setengah dari harta miliknya diberikan kepada orang miskin. Nah, ini semua datang dari mana? Datang dari sukacita karena Kristus menerima dia. Dia yang tidak layak, dia yang mengalami pergolakan hati, dia yang rindu bertemu Yesus tapi tidak berani, justru Yesus yang datang kepada dia. Dan di situ dia mengalami sukacita sempurna. Sehingga sukacitanya itu membuat dia mengalami pembebasan, dan dari kebebasan itu dia langsung ikut membagi rahmat kebebasan bagi orang lain. Ada 2 kebebasan, rahmat kebebasan yang dia tawarkan. Yang pertama, pembebasan dari sakit hati, pembebasan dari kerugian yang terjadi karena perilakunya di masa lalu. Dengan cara apa? Mengembalikan harta itu 4 kali lipat. Tapi yang kedua, pembebasan dari tersiksa oleh kemiskinan. Orang-orang yang tidak ada hubungan dengan dia. Dengan cara apa? Memberi bantuan kepada mereka dari setengah harta milik yang dia peroleh. Nah, dalam diri Sakeus, kita menemukan sebuah transformasi radikal dari seseorang yang disentuh oleh Tuhan. Dari seseorang yang sesungguhnya hidup dalam sebuah konflik, baik secara internal maupun dengan orang-orang sekitarnya. Dan ketika disentuh oleh Kristus, kebahagiaannya dipulihkan, dan kebahagiaan itu mendorong dia untuk melakukan hal yang benar. Nah, sekarang kita bisa melihat betapa pentingnya memelihara kebahagiaan di dalam hati agar kita pun dapat melakukan hal-hal yang benar yang membawa sukacita bagi orang lain. Nah, apa yang dialami oleh Sakeus ini mengingatkan saya akan nasihat Santa Faustina yang saya kutip dari catatan harian nomor 742. Saya bacakan itu. Putriku, kalau melalui engkau aku minta agar manusia menghormati kerahimanku, hendaknya engkau menjadi orang pertama yang unggul dalam harapan kepada kerahimanku itu. Aku minta agar engkau melaksanakan perbuatan-perbuatan kerahiman yang harus muncul dari kasih kepadaku. Perhatikan ini. Perbuatan-perbuatan kerahiman yang harus muncul dari kasih kepadaku. Kapan saja dan di mana saja engkau harus mengamalkan belas kasihan kepada sesama. Engkau tidak boleh menghindarinya atau berusaha mencari-cari dalih untuk membebaskan diri darinya. Nah,
Jangan lupa ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu bukan anjuran, itu perintah. Orang Farisi itu kan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, apa hukum yang terutama? Hukum, apa perintah yang utama? Lalu Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, segenap kemampuan semua. Dan yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, karena itu hukum, itu wajib dipenuhi. Karena itu bagi seorang Kristiani, mengasihi seseorang itu bukan sebuah pilihan bebas, tapi itu kewajiban. Nah, persoalannya sekarang adalah kita kan tidak bisa mengasihi setiap orang, tidak bisa mengasihi orang yang kita tidak suka. Disitulah gradasi kasih itu terjadi. Ada kasih pada level manusiawi yang sangat diwarnai oleh aspek erotik atau filial, itu memang soal pilihan. Kita mengasihi seseorang yang kita suka, atau kita merasa dikasih oleh seseorang yang kita suka. Tetapi setiap orang Kristiani harus melangkah melewati itu. Dia harus sampai pada level yang tinggi, yang kita sebut sebagai storge, ketika dia mengasihi orang, karena dia adalah orang yang layak dikasih, walaupun itu adalah musuh. Apalagi sampai pada taraf agape, di mana seseorang menyerahkan diri demi orang yang dikasih. Ya, itu Yesus yang melakukannya itu. Nah, kepada Santa Faustina, Tuhan mengingatkan ini. Perbuatan kerahiman yang merupakan wujud kasih, itu harus muncul dari kasih kepadaku. Ku di sini adalah Yesus Kristus. Nah, bagi saya, tindakan Sakeus yang terjadi pada saat itu, ketika dia melakukan keadilan dengan mengembalikan harta orang yang diperas sebanyak 4 kali lipat, maupun pelayanan kasih, yakni memberikan separuh harta miliknya untuk orang miskin, Sakeus tidak semata-mata disentuh oleh kasih Kristus, tetapi dia sudah melakukan sebuah respons dengan mengasihi Kristus pada level yang sangat tinggi. Karena kasih Kristus itu, kasih kepada Kristus itu terungkap bukan untuk Kristus yang ada di hadapan dia, tetapi untuk orang-orang yang ada di luar sana yang mengalami ketidakadilan. Ketidakadilan yang baik datang dari Sakeus sendiri dalam rupa pemerasan, maupun ketidakadilan sosial yang menyebabkan ada orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Nah, sekarang kita melihat bahwa ketika kasih kepada Kristus itu terbentuk secara fundamental, secara sangat asli, secara genuine, kasih itu mampu mengobarkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Transformasi diri terjadi, rahmat Tuhan terbagi, lalu kita mengalami satu komunitas yang mempraktekkan kasih dalam skala luas. Nah, saya lanjutkan kutipan dari buku harian nomor 742. Tuhan mengatakan kepada Santa Faustina demikian. Aku memberi engkau 3 cara untuk mengamalkan belas kasihan terhadap sesama. Yang pertama perbuatan. Nah, huruf kapitalin dari saya ya, bukan dari buku harian. Yang pertama adalah perbuatan, yang kedua adalah perkataan, yang ketiga adalah doa. Dalam 3 cara inilah tercakup sepenuhnya karya belas kasih. Dan semua ini merupakan bukti kasihmu kepadaku yang tidak dapat dibantah. Nah, muara dari pengajaran malam ini adalah mempraktekkan pembaharuan diri di dalam 3 karya kerahiman ini. Perkataan, perbuatan, perkataan, dan doa. Kita mulai dengan yang pertama, perbuatan. Perbuatan merupakan satu aspek yang sangat penting di dalam menerapkan hukum kasih
yang merupakan karya kerahiman. Ya. Santo Yohanes sendiri mengatakan bahwa kita tidak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan tanpa mengasihi sesama yang kelihatan. Ya. Ini merupakan hal yang sangat penting yang perlu disadari. Bahwa perbuatan itu bukan cara mengada-ada, itu bukan sebuah pencitraan. Itu bukan sebuah aspek untuk mencari puji, tetapi itu adalah wujud konkret dari cinta Tuhan kepada manusia. Tapi Tuhan adalah makhluk spiritual yang supranatural, yang tidak memiliki raga seperti kita, sehingga untuk menyentuh praktik pelayanan kerahiman kepada manusia yang fana, dibutuhkan kehadiran rasul-rasul kerahiman yang bisa mewujudkan kasih Tuhan dalam perbuatan konkret. Nah, kita bisa menilainya itu di dalam gerakan-gerakan kita. Kita semua adalah devosan kerahiman ilahi. Dan kerahiman ilahi ini diungkapkan dalam berbagai cara. Tapi kita tentu ingat perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ya. Orang Samaria yang baik hati yang menolong seorang yang menjadi korban perampokan yang dia sendiri tidak kenal. Bahkan dia sendiri adalah kelompok yang suka dihina oleh orang-orang yang menjadi korban perampokan ini. Toh, dia masih melakukan hukum kasih. Perbuatan konkret yang mencerminkan integritas dirinya sebagai orang yang percaya Tuhan. Karena itu, sebagai devosan kerahiman ilahi, perbuatan yang merupakan wujud kerahiman Tuhan, itu jangan tunggu diprogramkan. Sebagai gerakan bersama dalam kelompok devosi kerahiman ilahi, itu baik diprogramkan. Tetapi secara individu, perbuatan baik yang merupakan hukum cinta harus menjadi gaya hidup setiap hari. Kalau ada sesuatu yang terjadi, berhadapan dengan situasi apapun, seorang devosan kerahiman ilahi yang pertama memikirkan adalah bagaimana melakukan hal yang benar supaya kerahiman ilahi itu, karya cinta Tuhan itu terwujud di dalam situasi yang sedang dihadapi. Baik situasi yang baik maupun situasi yang tidak menyenangkan. Seorang devosan kerahiman ilahi harus selalu mau melakukan perbuatan yang benar sebagai perwujudan hukum cinta. Yang kedua adalah perkataan. Aspek perkataan ini mungkin banyak orang menilainya sebagai istilah sekarang itu omong doang. No action talk only, NATO, no action talk only. Tapi itu bukan perkataan yang dimaksudkan di sini. Perkataan di sini itu terungkap di dalam cara-cara yang menghibur, yang meneguhkan, yang memberi inspirasi, yang membuka hati dan budi orang. Itu perkataan. Apa yang kita buat malam ini, pengajaran ini adalah cara kita untuk membuka wawasan kita melalui pokok-pokok pikiran yang kita sharekan, agar kekayaan-kekayaan iman yang dimiliki oleh orang lain itu bisa kita serap dan bisa kita juga share kepada begitu banyak orang lain dengan cara apa? Perkataan. Maka pengajaran nilai-nilai iman yang kita mulai di dalam keluarga-keluarga kita harus dibuat dengan cara-cara yang benar dan berdasarkan pengetahuan yang baik. Kita jangan meremehkan misalnya pendidikan nilai rohani bagi anak-anak kita dengan mengatakan, anak-anak kan belum mengerti apa-apa. Saya bicara seadanya dulu. Tidak bisa. Bicara seadanya tetapi harus didasarkan pada satu nilai iman yang benar. Seorang anak akan menyerap apa yang kita katakan. Entah itu benar, entah itu salah. Dan itu akan mengendap di dalam sanubarinya yang paling dalam. Secara psikologis, itu adalah endapan di dalam alam bawah sadar.
Dan itu akan berpengaruh bagi kehidupan dia di masa depan. Maka perkataan di sini merupakan pengungkapan kebenaran nilai-nilai iman, walaupun itu dinyatakan dalam bahasa-bahasa yang sederhana. Ya. Jadi perkataan itu memiliki cakupan yang luas. Dia bisa berupa penghiburan bagi orang yang bersedih, peneguhan bagi orang yang mengalami kejatuhan mental, inspirasi bagi orang yang kehilangan arah hidup, maupun pengajaran-pengajaran kebenaran iman yang merupakan tanggung jawab kita untuk mewariskan nilai-nilai rohani bagi orang-orang di sekitar kita, terutama anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita. Saya tekankan anak-anak. Mengapa? Karena anak-anak itu adalah gereja masa depan. Gereja masa depan tidak akan bertumbuh dengan benar kalau seandainya kita tidak sanggup mengajarkan kebenaran-kebenaran iman secara baik dan benar kepada mereka. Maka kita sebagai orang-orang tua harus mendalami nilai-nilai iman dengan benar, membahasakan dengan cara sederhana, sehingga penanaman nilai dalam sanubari murni anak-anak harus terjadi dalam prinsip kebenaran menurut kehendak Kristus. Poin ketiga adalah doa. Doa ini lebih sering kita praktikkan sebagai sebuah jalan di mana kita mengalami kebesaran Tuhan, kerahiman Tuhan, dan sebagainya. Tetapi doa bisa juga menjadi sendi misioner. Kita membantu orang. Salah satu cara yang paling dapat dilakukan oleh semua orang adalah berdoa. Ya. Menolong orang dengan materi itu tidak semua orang bisa melakukan. Tapi menolong orang dengan doa, itu sesungguhnya dapat dilakukan oleh semua orang. Nah, sebagai imam, saya bisa memberikan kesaksian ini. Berdoa bagi orang, itu buahnya itu tidak hanya untuk orang yang bersangkutan. Tapi bagi saya yang mendoakan juga. Ya. Sehingga semua intensi yang diberikan kepada saya oleh umat beriman, baik yang dilengkapi dengan stipendium maupun tidak, semua intensi ini saya doakan dengan sepenuh hati. Tidak berarti saya habiskan waktu berjam-jam untuk berdoa, tidak. Tetapi di dalam merayakan Ekaristi, orang-orang ini saya persembahkan di atas altar bersama dengan persembahan Kristus sendiri. Maka seorang imam yang paling efektif untuk mendoakan orang adalah dalam Ekaristi. Karena di situ dia membawa setiap pribadi kepada Kristus yang sedang merayakan korban dirinya di atas altar. Dan percaya saya, buah-buah rahmat tidak hanya dialami oleh orang-orang yang bersangkutan, tetapi oleh saya yang juga mendapat tanggung jawab untuk mempersembahkan intensi tersebut. Karena itu, berdoa bagi orang itu tidak ada ruginya. Ya. Kalaupun rahmat Tuhan itu jatuh pada dia dan tidak pada dirimu, Anda juga tidak rugi. Karena minimal di dalam hati ada satu proses pemurnian batin, sehingga kita terhindar dari nilai-nilai negatif, kebencian, iri hati, keserakahan, dan sebagainya. Ya. Doa-doa ini memberi kita daya untuk menerapkan kebajikan-kebajikan iman tersebut dalam hidup setiap hari. Nah, kesimpulan dari pengajaran malam ini ingin saya tegaskan sebagai berikut. Bahwa yang pertama, seperti Sakeus, kita semua pernah mengalami apa artinya menjadi pribadi yang jauh dari Tuhan. Yang rindu kepada Tuhan tetapi tidak layak. Kita mungkin sangat berdosa. Kita mungkin orang yang melakukan kesalahan-kesalahan atau apapun yang membuat kita menjadi merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi satu hal yang perlu kita tanam baik-baik di dalam hati adalah jangan menutup pintu hati sama sekali kepada kerahiman Tuhan. Karena rahmat Tuhan cukup untuk semua orang.
Tuhan tidak meninggalkan kita kalau kita sendiri tidak memutuskan untuk meninggalkan Kristus sepenuhnya. Ya, ingat kata-kata Tuhan kepada Santa Faustina. Nah, karena itu, sebagai pribadi yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan, kebajikan pertama yang perlu kita lakukan adalah tidak menutup pintu hati terhadap kehendak Tuhan. Selalu buka kemungkinan bahwa walaupun saya berdosa, sekali waktu Tuhan mungkin akan menggunakan saya untuk karyanya yang besar. Saya harus siap untuk itu. Yang ketiga, kalau kita pernah mengalami diri tidak layak, kita tidak menutup pintu hati kepada Tuhan. Rahmat Tuhan tercurah kepada kita dalam banyak cara. Entah itu melalui sesama, entah itu melalui peristiwa-peristiwa alam, entah itu melalui berbagai diskusi, seminar, atau apapun yang kita lakukan untuk memperkaya iman. Tetapi aspek penting yang perlu kita lakukan adalah mempertanyakan apakah kita jujur untuk menerima cinta Kristus seperti yang dilakukan oleh Sakeus. Karena kejujuran dalam menerima cinta Kristus akan melahirkan sukacita yang genuine, yang asli, yang mana sukacita ini akan menjadi daya batin luar biasa untuk mendorong kita melakukan dua kebajikan pokok tadi. Mewujudkan keadilan dengan melakukan berbagai cara untuk membaharui kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa lalu akibat ulah kita. Dan yang kedua, berinisiatif melakukan pelayanan kasih sehingga orang-orang yang berada di luar lingkaran kita juga kecipratan rahmat Tuhan yang tersalur melalui perbuatan kita. Nah, saudara-saudara, semoga pengalaman kerahiman ilahi yang juga menjadi pengalaman banyak dari antara kita bisa mengubah jalan hidup kita untuk bisa menjadi agen yang membagi rahmat Tuhan kepada sesama. Semoga pengalaman tiga pengalaman yang saya sharekan di awal sharing maupun pengalaman Sakeus bisa menjadi inspirasi dan pendorong bagi kita sekalian. Baik. Terima kasih untuk semua perhatian malam ini. Terima kasih untuk kesabaran dan segala kerilan untuk mendengar berbagai pengajaran iman, ungkapan sharing pengalaman iman saya yang kiranya menjadi inspirasi bagi kita sekalian di dalam menanggapi pengalaman kerahiman di dalam hidup kita. Baik, saya kembalikan dulu kepada Bu Amei untuk bisa membawa kita ke dalam pendalaman berikut ini. Silakan. Baik, terima kasih Romo. Teman-teman devosan, silakan bila ada yang ingin bertanya kepada Romo. Baik, silakan mungkin ada yang mau men-sharekan pengalaman iman atau mau bertanya. Malam ini kita cukup banyak orang, ada 35 orang di atas screen sekarang. Jadi tetap ada banyak teman yang turut serta dalam persiaran kita. Ya, semoga masing-masing kita mau membagikan kekayaan-kekayaan iman yang kita alami di dalam berbagai pertemuan kita kepada orang-orang di sekitar kita supaya mereka mengalami juga berkat kerahiman yang kita sendiri sudah alami di dalam kehidupan kita. Baik, silakan ada yang mau menyampaikan satu dua pikiran sebelum kita mengakhiri acara kita malam ini. Bu Magda kah? Mau? Hai. Ya, silakan. Malam. Ya. Aku cuma mau nanya, kayak seperti kemarin ada teman saya, dia ikut misa, kemudian dia menolak hosti yang diberikan oleh
Romo melalui tangan, dia minta melalui lidah, mulut maksudnya. Tapi Romonya nggak mau karena mungkin COVID atau apa. Dan teman ini terus nggak mau menerima dengan tangan, dia jalan. Tidak menerima hostia. Yang jadi pertanyaan saya, apakah hal itu juga karena dia tidak beriman atau maksudnya karena COVID dia menjadi tidak beriman, atau memang dia menolak Yesus yang sesungguhnya gitu melalui penolakan hostia yang diberikan oleh Romo itu. Baik. Itu. Bu Magda tanya dari Jepang ya, saya lihat ini latar belakangnya Gunung Fuji ini. Baik, baik kita saya langsung jawab ya Bu Ame ya. Ya. Oke. Ini sebuah gerak, ini bukan hanya sekedar soal menolak atau tidak menolak, tapi ini lahir sebagai sebuah buah dari sebuah gerakan di dalam gereja yang ingin membawa tradisionalisme gereja kembali hidup. Ya, zaman dulu itu tidak ada komunio di tangan, itu tidak ada. Ya, zaman dulu. Sampai saya kecil, saya masih alami itu komunio dengan lidah. Dan di seputar altar itu dulu ada railing, di mana kita berlutut. Lalu imam itu berkeliling membagikan komunio melalui dengan meletakkan hostia di atas lidah masing-masing orang. Itu cara tradisional ya. Pembaharuan liturgi dari Vatikan kedua itu lebih membuat lebih melihat aspek praktisnya bahwa Tuhan itu menyentuh seluruh pribadi manusia ya. Argumen bahwa lidah lebih kudus, tangan tidak kudus itu menjadi tidak benar. Kenapa? Tangan mukul orang, tapi lidah maki orang. Itu dua-dua sama buruknya. Jadi Tuhan itu menyentuh manusia lengkap dengan seluruh personalitasnya. Nah, jangan lupa Konsili Vatikan kedua adalah sebuah konsili bapak-bapak gereja yang lahir sebagai gerakan pembaharuan seluruh gereja. Memang saya tahu sekarang itu di berbagai media sosial ini berseliweran berbagai artikel atau pendapat yang cenderung membuat Konsili Vatikan kedua itu sebagai bid'ah yang memberi pengajaran sesat, sehingga orang harus selamat, dan untuk bisa selamat dia harus menerima komunio kudus hanya melalui lidah. Menurut saya ini pengajaran sangat ekstrim dan tidak perlu terlalu diperhatikan. Nah, kembali ke kasus teman ini. Teman ini menolak untuk menerima tubuh Kristus karena diberikan tangan. Untuk saya itu sebuah kesalahan karena dia mengingkari kesempatan untuk menerima tubuh Tuhan hanya karena cara. Ya. Jangan lupa, dua-dua cara ini benar. Menerima Tuhan, tubuh Tuhan melalui lidah, atau menerima tubuh Tuhan melalui tangan. Itu dua-dua cara itu benar di dalam gereja. Ya. Menjadi salah kalau seandainya imam itu fanatik dengan satu cara. Nah, itu soal imam juga perlu dikoreksi. Tetapi bagi saya, aspek paling pokok ini jangan diingkari hanya karena sebuah cara. Bagi saya, menerima tubuh Tuhan itu jauh lebih penting ketimbang bagaimana cara menerima tubuh Tuhan. Ya. Sehingga, misalnya, saya bercerita tentang apa ya, dalam masa liburan ini, saya juga antara lain berkunjung di dalam kampung yang saya tinggal itu banyak orang tua dan orang sakit. Dan saya sempatkan diri untuk berkunjung ke mereka, membawa komunio. Terlihat bahwa betapa orang-orang ini bersuka cita. Tetapi pada saat yang sama saya mengalami satu rasa miris di dalam hati karena komunio kudus yang dihantarkan kepada umat itu menjadi jarang dilakukan karena umat sulit menerima komunio kudus yang diantar oleh awam-awam Katolik. Mereka hanya mau komunio yang diantar oleh imam atau biarawan-biarawati.
Saya katakan, sudah waktunya orang harus belajar untuk menerima bahwa tubuh Tuhan itu tetap kudus ketika diantar baik oleh seorang yang tertabis atau yang bergaul maupun seorang awam. Tidak ada sama sekali paradigma dalam gereja yang mengatakan seorang imam itu lebih kudus dari seorang awam. Seorang pasangan suami istri yang hidupnya benar itu lebih kudus daripada seorang imam yang sembarangan. Apakah mereka tidak layak menghantar tubuh Kristus kepada orang-orang yang sakit? Sangat layak. Hanya persepsi kita, pemikiran kita selalu menempatkan seorang imam lebih layak, lebih tinggi, lebih pas untuk itu. Nah, di sini saya rasa pendidikan nilai iman yang perlu kita upayakan. Ya. Bahwa Kristus datang kepada banyak orang dan dia selalu ada untuk kita. Kesempatan untuk menerima tubuh Kristus itu adalah kesempatan yang sangat berharga. Jangan lupa, di belahan lain dunia ini, bahkan merayakan Ekaristi Kudus pun tidak diizinkan oleh lingkungan sekitarnya. Ya. Jadi sebaiknya, sedapat mungkin pakailah cara yang pas dengan hati kita. Ya. Jadi kalau Anda cocok dengan membuka lidah agar imam meletakkan hostia di situ, pakailah cara itu. Tapi ketika itu tidak dilakukan, ada kesempatan menerima dengan tangan, terimalah itu. Karena untuk saya, tubuh Kristus masuk dalam diri itu jauh lebih penting daripada bagaimana cara saya menerima tubuh Kristus itu. Kira-kira begitu, Bu Magda? Ya, baik Romo. Terima kasih. Itu kira-kira pendapat saya ya. Ya, terima kasih Romo. Mungkin ada lain yang masih mau sampaikan ini. Boleh saya sharing sedikit? Oke, Fred, silakan. Oke, baik, terima kasih. Salam kenal ya, yang belum kenal. Salam kenal dari NTT ya. Saya mulai dari beberapa kegiatan. Pertama awal mulai itu dari Komisi Kepemudaan. Saya sering dampingi orang-orang muda, terutama dalam pelayanan pendampingan orang muda, termasuk karakter. Setelah sibuk dengan tugas dan pekerjaan, saya coba lagi masuk ke komunitas. Ada komunitas CFM, Catholic Family Ministry. Luar biasa. Kelompok ini ada gabungan dari bapak-bapak, biasa disebut pria sejati Katolik, dan ibu-ibu wanita berhikmat. Setelah bergabung dengan pemateri hebat dari Surabaya, luar biasa ternyata. Saya berpikir dalam keluarga itu, setelah saya penuhi seluruh kebutuhan dalam keluarga, semua hidup agama juga baik, hidup dalam keluarga juga baik, dan semuanya, ternyata masih terlalu banyak kurang ya. Masih terlalu banyak kurang setelah kita ikut itu. Di tengah kesibukan dengan pekerjaan, tugas dan pekerjaan, tapi itu saya selalu melibatkan diri untuk ketika kita ada komsel, kita terlibat sebagai WL dan segala macam. Saya rasa makin hari makin dibentuk bagaimana menjadi orang yang lebih baik. Maka itu saya lebih banyak terlibat ketika ada pastor atau yang butuh bantuan, pasti saya selalu lebih dahulu utamakan itu. Terus ke depan ya, setelah mungkin pensiun atau saya punya satu cita-cita itu, ya ingin melayani ya, entah di mana ada kelompok tertentu yang mungkin terlibat lebih aktif lagi untuk kelompok itu, atau kegiatan keagamaan lainnya. Mungkin itu pengalaman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Fred untuk sharingnya, bahwa ada komitmen untuk turut dalam pelayanan ya. Mungkin ini juga satu pintu untuk membawa agar orang-orang mengalami rahmat kerahiman.
Keraiman yang memungkinkan setiap orang bisa mengalami kasih Tuhan dalam cara yang paling konkret. Ya, silakan Bu Ame. Pak Abdi mungkin untuk dokumentasi. Mungkin Dr. Svani mau sharing sesuatu, biasanya mau sharing itu. Romo, saya mungkin duluan Romo ya. Ya, Bu Abdi, Bu Felicia ya, oke. Iya. Romo tadi ada memberitahukan bahwa karya kerahiman itu tuh sebagai wujud pembaharuan diri ya. Ya. Buat saya pribadi itu nggak mudah Romo untuk pembaharuan diri itu kan selalu artinya itu kan ada suatu tahap-tahap terus ya, ada suatu proses gitu Romo. Ya. Nah yang proses itu tuh kadangkala ada kayak seperti efek sebab akibat gitu Romo. Nah seperti yang di sini tuh ada satu kata yang Romo bicarakan adalah kan misalnya kita memberikan perkataan supaya ada yang meneguhkan gitu. Tetapi kalau dari akibat yang kita terima suatu negatif itu sulit sekali Romo untuk misalnya kita mendengar sesuatu dari orang lain tentang diri kita gitu. Dan rasanya itu tuh kita akan berbalik suatu pembelaan diri ya Romo ya. Susah untuk memberikan cara-cara peneguhan yang di dalam istilah kata itu apa yang kita pelajarin dalam Alkitab atau apa kayak gitu Romo. Nah itu mungkin Romo bisa bantu bagaimana ya caranya Romo ya supaya kita tuh bisa menenangkan diri tuh untuk memberikan suatu perkataan yang memberikan wujud kasih ke orang gitu loh Romo. Baik, yang pertama perhatikan bahwa mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kerajaan Tuhan, itu berarti mewartakan salib. Hakikat dari itu ya. Karena keselamatan kita itu datang melalui salib dan kebangkitan. Nah, dua kata ini saja, salib dan kebangkitan, itu membahasakan beratnya karya pewarta. Maka seseorang yang mau mewartakan kerahiman ilahi itu harus sadar dari awal bahwa konsekuensi dari pewartanya ini itu bisa jadi dia dilawan oleh orang lain. Ya. Bapak akan dilawan oleh putranya, ibu dilawan oleh putrinya, mertua dilawan oleh menantunya, dan sebagainya. Itu terjadi, dikatakan oleh Yesus. Itulah pengalaman para nabi. Itulah pengalaman Yesus. Maka kalau kita mau menjadi pewarta iman, konsekuensi ini harus disadari. Itu nomor satu. Ya, jangan menjadi pengkhotbah gaya ini apa namanya teologi kemakmuran ini. Rahmat Tuhan itu selalu muncul kepada kita dalam bentuk yang happy saja, ya, dalam bentuk kekayaan, ya. Jadi misalnya sebelum aku bergabung dengan jemaat ini, aku jalan kaki. Sesudah bergabung dengan jemaat ini, aku punya mobil. Nah, itu berkat teologi kemakmuran namanya. Berkat Tuhan itu jauh lebih kompleks dari itu. Dan salah satu berkat yang paling efektif di dalam mewartakan kerajaan Allah adalah tetap setia pada salib yang diberikan Tuhan. Setia pada salib yang diberikan Tuhan. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Felicia itu adalah salib pewartaan. Nah, tetapi Tuhan itu menyadari betapa kita ini manusia lemah. Ya. Karya atau ungkapan pewartaan itu kita sampaikan dengan paradigma penabur. Kewajiban kita adalah menabur. Tapi benih itu bisa jatuh di pinggir jalan, bisa jatuh di tanah berbatu, bisa jatuh di semak duri. Orang-orang yang menolak firman ilahi itu adalah pribadi, entah itu pinggir jalan, entah itu tanah berbatu-batu atau semak duri. Tetapi ada juga tanah subur yang membawa hasil berlimpah. Ya, Kristus sendiri mengingatkan bahwa ya
jangan memberi mutiara kepada babi. Karena dia tidak kenal mutiara itu. Dia bahkan berbalik untuk mengoyak dirimu. Jadi Kristus juga memahami aspek kemanusiaan kita ini. Sehingga dia mengingatkan kita untuk cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Kita perlu pandai mencari cara yang tepat untuk mewartakan Injil Kristus, kerahiman Tuhan. Tetapi yang kita miliki adalah di tengah penolakan dari orang-orang sekalipun, kita tetap memiliki hati yang tulus. Nah, itu yang tidak gampang. Menghindar dari orang yang kita tidak suka itu gampang. Mencari cara untuk menyampaikan dengan cara-cara diplomatis, sehingga orang tidak tersinggung, itu relatif gampang. Tetapi tetap memelihara agar hati ini tulus di tengah penolakan, nah, itu butuh ketahanan iman yang jauh lebih besar. Maka kita perlu sharing-sharing seperti ini. Karena sharing ini akan menjadi inspirasi yang mengingatkan bahwa saya tidak berjalan sendiri, bahwa ada sekian banyak orang mau mengambil bagian dari pesiaran yang berat ini, dan semua orang ini bukan orang-orang bodoh yang hanya menghabiskan sumber daya yang dia miliki, baik itu harta maupun waktu maupun kreativitas, hanya untuk menjabarkan cinta Tuhan. Padahalnya, cinta Tuhan itu belum tentu dia alami sendiri juga. Toh, hati yang tulus selalu mengatakan bahwa kalau orang berbahagia karena Tuhan menyentuh dia, itulah kebahagiaan saya juga. Itu prinsip seperti orang-orang tua itu ya. Kebahagiaan anak, itulah kebahagiaan dia. Walaupun anak mungkin tidak membalas budi orang tuanya seperti yang diharapkan. Tapi melihat anaknya berbahagia, itu orang tua sudah berbahagia. Betul begitu ya, para orang tua? Ya, saya yakin banyak orang setuju dengan ungkapan ini. Kira-kira begitu ya, Bu Felicia ya. Tidak terlalu gampang untuk menjadi konsisten mewartakan firman ilahi dan pada saat yang sama mengalami penolakan. Ya, penolakan ini seringkali sakit. Betul. Tetapi selalu ada cara untuk misalnya menjembatani konflik atau menghindari konflik. Tetapi membina hati yang tetap tulus di dalam penolakan ini, menurut saya itu tugas yang sangat penting yang harus dimiliki oleh semua devosan kerahiman ilahi. Baik Romo. Terima kasih Romo. Baik, sama-sama. Baik, Ibu Ami, kita sudah 8:30 atau 9:30 di Singapura dan waktu Indonesia Tengah. Kita sudah 1,5 jam. Saya rasa saya kembalikan dulu kepada Bu Mei untuk menutupi acara kita malam ini. Baik Romo. Terima kasih Romo dan teman-teman devosan. Pak Abdi untuk dokumentasi. Mau foto bersama, silakan buka kamera dulu. Tolong buka kamera. Ayo teman-teman yang masing-masing. Ya. Nah, wajah-wajah mulai muncul ini. Belum, kita tunggu sebentar lagi untuk wajah-wajah. Ya. Okay. Ayo. Siapa aja? Ya. Diklik aja, Pak Abdi. Ya sudah. Oke. Okay. Klik lagi sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Pak Abdi. Ya, silakan. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Ami. Sebelum kita menutupi, perhatikan nanti tanggal 26 Agustus itu kita akan bahas tema berikut ya. Jumat keempat tanggal 26 Agustus. Ya, itu pengajaran bulanan akan tetap kita usahakan selalu konsisten sampai dengan akhir tahun, lalu kita merancang dan mungkin dengan cara berbeda untuk tahun berikutnya. Baik. Silakan Bu Ami. Ya. Baik, teman. Terima kasih Romo. Romo, itu mungkin doa penutup dulu Romo. Iya ya. Masih ada berkata, saya kembalikan dulu ke Bu Ami sebagai ini memoderatori kita malam ini. Baik, mungkin cukup sekian ya Romo ya. Ya, cukup sekian acara kita. Ada doa penutup Bu Abdi, Pak Abdi ada? Baik,
Ada doa penutup yang mau ditayangkan? Iya, Dari Romo. Dari Romo aja. Doa Dari Romo saya, oke. Dari Baik. Romo. Mari kita menutup acara kita dengan doa sekaligus kita mohon berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu pada setiap kesempatan pertemuan online Kerahiman Ilahi. Kami percaya bahwa semuanya yang terjadi karena penyelenggaraanmu, semuanya terjadi karena kasih karunia-Mu. Untuk segala karunia yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, kami mengucapkan segenap pujian dan syukur karena keagungan-Mu menguasai hati kami. Berkatilah kami semua dimanapun kami berada, dalam keluarga kami dan lingkungan kami masing-masing. Biarlah kami mengalami pembaharuan iman, dan dengan tekun dan tulus belajar untuk membagikan pengalaman iman kepada sesama kami. Oleh rahmat-Mu ya Tuhan, biarlah kemuliaan nama-Mu menguasai segenap bumi dan menjadi tanda harapan bagi semua orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. teman-teman. Terima kasih Bu Amin, Selamat malam. Bu Felicia, Kalau ada Pak yang mau Abdi. join di link silakan ya. Ini ada klik linknya ya. Dr. Suwani.